Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kepareng Tanglet niki Gus. Tapi sederengipun pangapunten mbok cara takone kuwi nyeleneh apa sesuatu pantangan apa sesuatu yang pantang ditanyakan kados ngaten wong kadang-kadang di masyarakat umum pertanyaan kula kadang-kadang cok orang mudengi ngaten niku nggih. Tapi yang pertama mungkin sebagai dasar Gus, kenapa ada saya pemikiran ke situ? Saya pernah mendengarkan tausiah atau ceramah dari beliau Kiai Said Akil Siroj yang mungkin di televisi masih ada. Itu babul sholat Gus Sewu. Beliau menyampaikan bahwasanya di Al-Quran sendiri tidak ada keterangan secara jelas pasti, yang ada itu adalah hanya perintah sholat. Aqimus sholah. Nah, sedangkan keterangan lebih lengkap lagi tentang 5 waktu itu adanya di hadis. Dan adapun yang kita kenal sampai saat ini dilaksanakan sholat 5 waktu itu adalah dari ijma para ulama. Kados ngaten, kalau tidak salah masih di YouTube itu masih ada video keterangan yang lebih lengkap dari beliau. Nah, di dalam keyakinan atau pun tadi dibahas tentang originalitas asal usul ajaran dinul haq atau dari Rasulullah. Kalau saya merenungi atau meresapi tentang asal usul turunnya perintah sholat Gus ngapunten, itu di Isra Mi'raj kan sering dijelaskan atau dikisahkan para ulama kados bahwasanya beliau Kanjeng Nabi menerima perintah sholat awal mulai itu kan 50 waktu nggih Gus. Nah, ketika turun dan kepanggih kali Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu kan nyun sewunya dinyang lah carane nggih dari 10 sampai dengan sholat 5 waktu. Nah, saya terkadang berpikir kadang-kadang Gus, di iman atau rasa carane niku kan janggal, dalam arti janggal kan niki. Keyakinan saya, iman saya itu Allah kan maha sempurna, maha mengetahui, maha benar, dan orang mungkin luput mohal lah Gus dalam niku salah kados ngaten. Artinya kalau yang di tatanan umum sendiri kan terkadang yang dibahas itu kan terkait sholat 5 waktu atau secara syariat lah kados ngaten. Tapi tidak pernah atau saya sendiri kok berpikir sampai ke sana, seolah mencari atau bertanya. Artinya nek Gusti Allah dawuh niku kan mesti leres. Nah, di seolah-olah saya bertanya, artinya tidak menyalahkan sholat 5 waktu, tapi ada sesuatu pengetahuan atau pemikiran akal saya seolah-olah diajak untuk berpikir lebih jauh, khususnya jangan sampai engkau itu menanamkan di hati atau pikiran itu Gusti Allah kowe anak keluputanipun, tidak boleh diragukan, katakanlah seperti itu. Karena nun sewu kadang-kadang kalau di musola niku kan ada puji-pujian nggih. Napa? Nabi Sulaiman senajan sugih tetap sembahyang ngaten nggih. Nabi Yusuf senajan sugih tetap sembahyang. Artinya walaupun mungkin secara tatanan salat dohiriyah secara syariat di Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seperti ini, tapi saya yakin juga untuk nabi-nabi atau rasul yang lain pun tetap sholat kepada Allah kados ngaten Gus. Nah, terkait dengan dinul haq atau asal usul itu sendiri, artinya kan originalitas itu pun seolah-olah terkait sholat itu sendiri pun kalau tadi dikaitkan dengan ceramah atau tesah dari Kiai Said Akil sendiri di Al-Quran itu sendiri kan hanya keterangan adanya sholat kata ngaten Gus. Nah, niku sepindah yang ingin saya tanyakan, ada pelajaran atau hikmah apa di dalam kisah atau asal usul turunnya sholat tersebut agar kita atau saya pribadi itu bisa lebih mengenal kepada khususnya sifat-sifat Allah itu yang tadi kita mungkin sering bahas tentang keagungan, kesempurnaan dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama Gus Sewu. Ada 2 pertanyaan. Yang kedua bab mimpi, ngapunten, bab mimpi itu kedudukan mimpi ataupun apakah mimpi-mimpi itu bagi orang-orang yang ingin mengenal atau memperjalankan ruhaniyahnya itu untuk lebih mengenal dan dekat kepada Allah, apakah itu punya kedudukan atau ada
ada fungsi-fungsi tertentu, karena di Al-Quran sendiri di surat Yusuf itu kan dijelaskan malah lebih sangat detail kata ngaten Gus. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dalam saya bertanya, mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan pelajaran apa setelah kisah tentang Isra Mi'raj yang mendapatkan sholat itu apa? Gini Pak, sebelum saya masuk di ranah itu ada pertanyaan dari saya, biar dijawab umat Islam seluruh dunia. Sholatnya Rasulullah bagaimana sebelum datangnya Isra? Biar dijawab sendiri. Nanti biar jawab di WA saya. Aku juga bertanya. Lah pertanyaan saya itu saya kembalikan umat Islam yang ahli kitab. Apa sholatnya Rasulullah terhadap Allah itu sebelum dia itu menerima sholat 5 waktu dalam kurung perjalanan Isra Mi'raj? Wis, itu pertanyaan aku gak perlu dijawab sekarang. Bon, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi terkait apa pelajaran yang harus kita ambil. Ini saya kembalikan satu pertanyaan. Apa sebab oleh-oleh yang dibawa setelah Isra Mi'raj itu kok sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, dan lain sebagainya? Mengapa harus sholat? Mengapa harus sholat? Kok tidak selain sholat? Ternyata Bapak Ibu, kalau boleh saya berkomentar sebagai pelengkap aja lah kalau itu. Pengertian as-sholah itu apa? Ini lebih kami sederhanakan ayat doa. Doa ini kan minta. Persyaratan orang minta itu dikabulkan, yang minta harus ketemu yang diminta, yang mengasihi itu loh. Ud'uni astajib lakum. Di sini umat Islam tidak sadar. Ada ya mutakalim, arti ya yang menunjukkan kepribadian yang tidak bisa dihilangkan. Petu ono aku dulu, gitu loh umpama Allah itu ya. Ini kan minta kepadaku. Bila mana kau betul-betul meminta padaku, maka astajib, tak sembatani, saya kasih. Tapi syaratnya temui aku dulu, sebab aku yang memiliki. Berarti sebelum berdoa harus makrifat terlebih. Artinya gini Pak, as-sholat miturut tahapan umat Islam, iman, ihsan, itu Rasulullah memberikan definisi yang sederhana. Apa? Ihsan, anta butallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu pertama, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan dikatakan makrifat Allah itu bukan perkaranya ruh motone sok ketok wujude Allah. Wow, wongi kawat deh cobaan. Bukan itu maksudnya. Yang dikatakan makrifat itu ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya kau bisa melihat Allah. Itu bukan kau yang melihat, wong seakan-akan. Berarti yang disebut makrifat itu piye? Ya Allah melihat Allah sendiri, itu akad namanya. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada?
Yang bisa melihat yang ada itu hanyalah yang ada. Ud'uni jalu osiro budalo teko petu ono, temui aku dulu. Kalau kau betul-betul menemui saya dulu, yo astajib. Istilah gini, Pak. Istri saya sekarang hamil lah ya, 3 bulan. Umpama. Istri saya nyidam, tahu nyidam nggih? Bahasa nyidam itu apa Indonesianya? Nyidam ya. Ini Jawa nyidam. Indonesia juga nyidam. Oh ya. Istri saya hamil muda atau hamil 3 bulan lah. Nyidam pingin degan. Jenengan yang punya. Wah, ini gimana ya? Tindakan saya langsung ngambil degan jenengan ataukah saya permisi menemui jenengan dulu ngomong? Menurut aturan mestinya saya mendatangi ke rumah jenengan dulu dan memohon menemui dan bilang lah gitu toh. Itu etikanya harus gitu. Kalau itu kulakukan maka jenengan mesti, apalagi ngomongnya istri nyit. Mungkin Pak, saya nggak ikut menek. Apa menek bahasa Indonesia? Memanjat naik. Mungkin jenengan sendiri. Sudah, sampai tunggu di sini. Tak suruh tetanggaku, kuliku yang memanjat. Itu pasti gitu. Tapi coba kalau tidak saya lakukan seperti itu, nggak ke rumah sampean, nggak menemui jenengan, langsung saya pede. Jenengan lewat rumah lihat siapa monyet itu ya, pasti gitu. Mungkin jenengan teriak maling. Kalau tidak meneriak, udah tahu saya, mesti jenengan merasa diinjak-injak harga diri lagi gitu dah. Mesti mangkel hati sampean. Itu bentuk saya berdoa, hatiku mengharapkan condong terhadap apa yang kuminta, bukan siapa yang memiliki yang kuminta, bukan. Benar Pak, lafadzku itu Allahumma, gitu. Allahumma, tapi hatiku mengharapkan datangnya apa yang kuminta. Lah, bentuk harapan hatiku datangnya apa yang kuminta itu berarti saya langsung memanjat atau menaiki kelapa itu tanpa izin dan jenengan. Seperti itu. Kita umat Islam tidak tahu, tidak terasa. Faedah di dalam ya mutakalim di sini menunjukkan ini adalah ingsunnya Allah. Kita sebetulnya harus makrifat dulu, ketemu Allah dulu baru ngomong. Itu etika yang benar. Enggak kita. Lah, makanya mohon maaf ya. Mengapa di situ kok sholat yang dibawa? Apa maksud perjalanan itu? Apa hubungannya sholat dengan Isra Mi'raj? Ternyata Isra Mi'raj kalau boleh saya terjemahkan secara sederhana, perjalanan fitrah ruhaniah sampean meninggalkan selain Allah ini loh untuk menuju Allah, inilah Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ini bisa dilakukan di tengah-tengah sholat secara syariat atau di luar sholat secara bahasa ilmu sejati. Itu namanya as-sholatun daimun, sholat daim, langgeng maknani di situ. Jadi ya otomatis itu mendapatkan sholat oleh-olehnya itu, karena itu bentuk ibadah umat Islam untuk bertemu Allah. Tapi mengapa kita waktu sholat itu nggak bisa ketemu Allah? Karena kita belum mi'raj.
Kita belum bertemu Allah, kita malah mengingkarinya. Sehingga jangan heran ketika kita Allahu Akbar, wong kerjaan saya itu makelar sepeda Pak, mesti sepeda ada di dalam hatiku. Sebetulnya tadi dianyang segitu boleh, dia urai-urai wen, urai-urai. Itu persoalannya. Lah, mengandung apa perjalanan Mi'raj? Mengandung ini, maksudnya itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Asra bi 'abdihi lailan. Gila yang menarik, Pak. Yang menarik di situ. Khalwat atau perjalanan fitrah ruh untuk meninggalkan selain Allah dan bertemu Allah, itu dikatakan mi'raj. Itu terjadi pada siapapun yang dikehendaki Allah. Ini mengapa memakai abdi? Kok gak langsung ke Muhammad? Kok gak Yusuf? Kok gak Nuh? Kok gak Yunus? Abdi, hamba, jenengan kali kula ini. Allah mengendaki siapapun yang dikehendaki. Mampukah Allah? Mampu. Kalau hanya Isra Mi'raj terjadi pada Muhammad ibnu Abdillah saja, berarti Allah dulu sampai sekarang nggak sama. Oh biyen kuasa, sekarang nggak kuasa. Ini argumen Pak ya. Sehingga mengapa di sini abdi, hamba, hamba berarti secara nakiroh umum. Separalel dengan ayat ini wow. Siapa yang dikehendaki Allah? Mayyasha bi abdihi. Ya terserah Allah sendiri. Nah, sampai takok cirinya hamba yang dikehendaki siapa? Lah, tak urai. Pertama, alladzina yastami'una al-qaula. Mereka yang hatinya klik menerima al-qaul, ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Gak semua orang loh Pak ya. Mohon maaf. Kalau saya uraikan tentang dinul haq, mau menerima gak semua orang. Bahkan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak. Sedikit sekali. Yang hatinya itu klik sedikit sekali. Tidak hanya di situ. Di samping yastami'unal qaula, yang kedua wa yattabi'una. Itu tertuang di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Di samping itu juga dia juga melaksanakan apa isi daripada maksudnya ajaran itu. Itu. Jadi jenengan berarti bentuknya melakukan khalwat, dzikir itulah wayat tabi'una. Inilah pengikut asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kan banyak kita mengatakan mudah-mudahan kita diakoni sebagai pengikut lah gitu dia. Karena kita menjalankan hukum syariatnya lah gitu. Oke bos, Rasulullah gak syariat tok bos. Sak hakikat makrifate. Jangan terlalu dinilah kita itu mengaku-ngaku sebagai pengikut sementara kita menolak ajaran inti. Iki bahasa logika saya seperti itu. Please kembali kepada sholat. Kalau sholat itu bermakna ayat doa menghadap kepada Allah, maka sudah pantas Rasulullah memberikan satu statement di dalam hadis Bukhari Muslim tentang masalah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah. Di situ. Lah posisi ini kan jenengan diduduki oleh jenengan yang sudah mengamalkan sirul asra toh Pak. Hanya dengan jenengan yang sudah kedudukan ini, jenengan yang sudah melaksanakan fungsi sirul asra. Yang jenengan ini yang duduk di anta budallaha ka'annaka tarah. Ya ini. Lah terus yang menjadi persoalan, Gusti Allah iku bingung nonya nih.
Jare maha kuasa, maha apa? Lah kok asale 50 dadi 50 dadi 5 waktu di lobi. Apa gak langsung Gusti Allah kan maha tahu. Wis mat langsung ae 5. Gak kadek bal-balan ini iki. Habis dari Nabi Musa munggah lagi. Terus mudun maneh ana sing ngomong munggah lagi. Gak capek lah. Oke, itu hikayah kisah cerita proses secara syariat. Tidak jauh berbeda dengan ceritane ayat wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gusti Allah ndadekno manusia nanti yang jadi khalifah di muka bumi Nabi Adam lho Pak. Lah lapo kok adik proses-proses nang surga dhisik terus dikudoi iblis di pojok terus ya iku dadi apa? Jadi alasan Allah ngusir. Lah lapo diusir dhisik? Langsung ae. Gusti Allah ndadekno Adam langsung didukno di bumi. Kok gak ngono ae langsung? Bos, kabeh iku ana proses memang. Ada proses. Bukannya Gusti Allah itu gak maha tahu, bukannya Gusti Allah itu gak maha bijaksana. Gusti Allah maha indah diproses. Sama dengan ibu-ibu bikin apa Bu? Tempe apa di sini? Mendoan. Kok gak langsung aja muncul mendoan? Kok ya ono proses, ada proses tepung, proses apapun itu ya. Kok gak langsung mendoan? Nah, kesuwen toh? Itu semua proses kita innalillahi kemudian wa inna ilaihi rajiun. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi walaupun seperti itu ada proses bukan berarti mengurangi rasa sifat keagungan Allah, sifat kemurniannya Allah, sifat kekuasaan Allah, sifat maha tahu Allah. Enggak. Itu adalah bentuk proses hablum minan nas di dalam hukum syariat. Jadi Bapak Ibu tadi sempat saya ingat terkait tentang masalah di dalam Al-Quran, gitu. Itu adalah penegasan untuk melakukan lah, gitu ya. Yang lebih kuat itu di dalam hadis. Mungkin ini sebagai pelengkap aja ya. Justru di dalam Al-Quran saya menemukan satu ayat. Yang ayat itu tidak hanya untuk kita wajib melaksanakan dak. Justru wajibnya khusyuk. Saya temukan. Mungkin dibuka dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Di dalam Al-Quran ayat apapun kalau menjelaskan tentang masalah sholat mesti pakai kalimat niki Pak, yang asalnya koma bukan fa'ala. Artinya kalau fa'ala ini melaksanakan, kalau koma menjaga. Ya, jagalah alas sholawat. Iki maksudnya adalah 5 waktu. Iki jamak. Tapi di situ ada wawu ataf. Belum wakof, belum. Ini penyambung. Maksudnya sholawat ini yang ada kaitannya dengan jasmani.
jasmani. Lah wassalat ini adalah ahad, esa, tunggal. Wassalatil wusta, dan juga jagalah sholat tengah. Kami tidak berbicara tafsir secara muhakamah atau syariat, enggak. Secara hakikat. Ternyata wusta itu adalah tengah, adalah ruhaniyah. Sebab manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Artinya kau jangan jaga hanya ini, bos. Ruhmu itu juga harus sholat. Apa sholat? Bertemu Allah. Mang as-sholatu ay ad-du'a. Lagi gitu toh. Doa itu maksudnya dia itu menghadap terhadap Allah. Bertemu. Terus bagaimana mungkin kita bisa menjalankan ini, lawang ini ilmunya terkesan disembunyikan. Ya gak bisa lah bos. Saya pingin bahasa Inggris, pingin bisa ngomong bahasa Inggris cuman baik, tapi gak ditekano guru bahasa Inggris, ditekano guru bahasa Arab. Sakit bahasa Inggris akhirnya? Masih sakit. Gak bisa pak. Yo harus didatangkan guru bahasa Inggris. Artinya ulama akhirat iki konco, ojo diintimidasi. Wis jelas kait muncul disikat sesat, sikat. Ini harus didatangkan guru akhirat. Guru yang ngebabkan masalah sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Ternyata ini tidak terlepas dari la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah wassalatil wusta. Jikalau ini tidak kau lakukan juga, maka ngene iki rubuh gedang. Tahu rubuh gedang? Salat Anda ada tendensi, bos. Allahu Akbar, dipenak-penakno, dikusuk-kusukno, Pak, merga ning mburi ono calon moro. Biasa, bos, meniku. Udah terlepas dari biar gak karena orang, karena tendensi dari Allah, cuman si makhluk pahala ambek surga. Allahu Akbar. Ya Allah, jadi dilepas neraka, enak surga, terus si wong-wong iku surga ayem, adem, bidodarine ya mulus-mulus jadi. Allah ya Karim. Ini fakta yang terjadi, Pak. Kilahuma madhumumun, dikatakan keduanya model salat koyok ngono, hancur, tahu hancur. Madhumumun, dicaci Allah. Kalau dicaci mengapa? Di luar sana mengatakan pahala, mengatakan surga lagi gitu tuh. Ya wis, itu menurut kelasnya masing-masing. Menurut kamu yang ada di sini jangan seperti itu, bos. Jangan. Harus lillahi ta'ala betul. Ya ini harus didatangkan. Akhirnya kita enggak sadar, disindir di dalam doa iftitah, juga disindir dengan niat. Mengapa niat sholat itu mesti terakhir lillahi? Karena Allah. Artinya jenengan harus sadar, aku bisa bergerak sing gerakkan Allah, itulah karena Allah. Harus sadar, Anda bisa rukuk, hati sadar dan menyadari kehadiran Allah dalam dirimu yang merokokkan. Harus itu, lillahi ta'ala itu. Makanya disebut la haula wala quwata illa billah. Ngomongi iso ning lesan, prakteke ati gak iso. Karena memang ya itu tadi, enggak tahu wassalatil wusta. Mana yang menunjukkan ayat ini kalau itu wajib khusyuk? Nah, iki pertama. Niki lho. Yang kedua ini wakumu, dan jagalah salat itu lillahi karena Allah, qanitin, dengan khusyuk.
Sehingga lewat ayat ini Al-Baqarah 238, saya dengan diri saya sendiri saya katakan, saya gak untuk orang lain loh ya, terserah orang lain bagaimana terserah, wajib khusyuk. Kedua, kita untuk bertemu pada Allah ya tidak harus ada di sholat secara fisik aja. Kembalilah ke 50 waktu. Aktivitas di luar sholat banyak sekali dalam 24 jam. Kalau boleh saya total 50 waktu. Ya makan, ya minum, ya jenengan iki bernapas, ya jenengan kedip-kedip, ya bersin-bersin, ya telinga mendengarkan suara, semua gunakan untuk sholat. Akhirnya disebut sholat daim itu mereka. Ini sebagai tambahan aja tentang masalah sholat itu, wajibnya itu di titik kekhusyuan. Artinya khusyuk itu wajib. Bon. Yang kedua pertanyaan apa Pak Supi tadi? Mimpi. Oh ya gini. Kedudukan mimpi. Saya katakan mimpi itu tidak main-main, Pak. Itu sebagai bukti bahwasanya kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Coba jenengan tidur, mimpi dikejar anjing, mau digigit, mesti lari. Mestilah lari. Padahal Anda tidur. Enggak ada. Oh aku tidur, cak gigit-gigitan, enggak mungkin. Wong mimpi enggak mungkin. Mesti mengatakan fakta. Kecuali kalau sudah bangun, wala mimpi. Nah gitu dah ya. Jangan main-main dengan mimpi. Mimpi itu adalah proses perjalanan. Tergantung keadaan rohaniah sampean itu ada di kolbin zahidin atau kolbin rohibin. Condong nang Allah apa condong selain Allah. Kalau condong nang Allah, pasti inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bisa Anda jadikan sebagai pelajaran untuk menuju dan bertemu Allah. Ada maksud sendiri, Pak. Pengertian sendiri. Artinya Anda itu dididik Allah langsung lewat mimpi. Itu alam kasyaf, ya kah? Terus bedanya dengan alam kasunyatan atau alam mukhadharah seperti ini, apakah juga tidak Allah langsung membimbing, tinggal kau melihat. Nek kau melihat saya makhluknya, mohon maaf, berarti prosesnya Allah memakai panjang tangan saya untuk membimbing. Tapi jangan kau anggap, jangan kau iman yang membimbing saya. Keliru itu. Langsung aja Pak, lihat Allahnya aja. Kalau sampai melihat Allahnya, siapa yang membimbing? Allah tak langsung. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Nek sampai melihat dari sisi saya, khawatir saya imanmu itu keliru. Jari Supali keliru. Gitu. Keliru toh. Akhirnya jenengan nuduh saya yang membimbing. Saya yang membeat. Padahal asyhadu itu tidak boleh berhenti la ilaha, asyhadu itu harus ke ilallah. Iman itu tidak boleh mampir-mampir ke makhluk. Iman itu harus harus langsung pada Allah. Inilah jalan tol, Bos. Tapi tatkala kau ditanya siapa yang membimbingmu, siapa gurumu, mursyidmu, Allah, wis mancal-mancal, Pak. Yang tidak suka mancal. Wis biar gak mancal. Bahasa lesan gurumu makhluk si A, tapi dalam hati gurumu mursyidmu cuman Allah. Begitu yang benar. Itu lebih sederhana. Jadi lesan siapa yang kasih syafaat umat?
Nabi Muhammad, tapi dalam hatimu iman itu langsung Allah. Ini nggak pakai pak ribon-ribonan, nggak pakai, langsung Allah. Allah nggak pernah ngeribon. Yo kita sendiri yang ngeribon itu. Dikasih langsung nggak mau, malah ngeribon-ribon, terserah. Makanya saya kesini mesti milih jalan tol pak daripada jalan umum. Nek tol udah nggak, kita bebas lampu merah lagi tuh, langsung los gitu aja. Cuman waktu masuk di mana Kabupaten Brebes saya, Pemalang, bukan ini kota apa? Purbalingga, Tegalu nggak ada tolnya, lewat Pemalang dulu. Kok umpama ada tolnya langsung ke Purbalingga, gak mungkin saya keluar tol langsung maklep gitu aja, enak. Pilih cepatnya. Nggih. Jadi mimpi itu bisa Pak kita jadikan sebagai ayat pelajaran kita dalam rangka menuju Allah. Itu hanya bagi mereka yang hatinya mingkol bin zahidin. Tapi kalau mingkol bin rohibin, larinya ke nomor nanti biasanya. Iya Pak. Dulu itu Pak ya, ini saya ya, tahun 2000 itu, kalau Allah tidak ngasih angka 4 angka untuk besok, biasanya gini saya, kan ada tamu, togel dulu Pak, togel. Jadi aku manggil anak kecil, Leh, kamu tadi mimpi apa? Itu biasanya. Tak tanya. Dikejar-kejar anjing. Wis, akhirnya dikejar-kejar anjing. Tapi juarang seperti itu ya kalau anak kecil. Dalam konteks mukasyafah itu kan gitu Pak. Jadi apa yang akan terjadi itu Allah kasih tahu. Lah, dan ini bahaya buat kita yang belum mengadakan proses perjalanan menuju Allah. Kita nggak usah cari itu, kita nggak usah menginginkan itu, kita hanya tujuannya satu, liqo, bertemu Allah. Urusan itu nanti kalau dibonuskan, ya udah diterima aja, tapi jangan dicari. Gitu menurut hemat saya. Nggih, Bapak Ibu hadirin, sebelum ini kita tutup, mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah terhadap kita dalam satu pemahaman ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu lewat kesenangan dunia dan terhadap anak keluarga kami sampai akhirat. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dan keluarga kami yang gelap ini dengan cahaya hidayahmu, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup ini untuk makrifat terhadap dirimu ya Allah, dan juga terhadap keluarga kami dan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fitini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, permudahlah urusan kami, baik urusan jasmani maupun rohani, urusan dunia dan urusan akhirat, dan juga terhadap anak keluarga kami ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.